Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yoga Tarama dengan NIM 232136037. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang script kode Python, sistem rekomendasi dengan menggunakan metode content based ya. Nah, langkah-langkah yang akan saya gunakan yaitu yang pertama input data sinopsis film, pre-processing teks, pembentukan vektor TF-IDF, perhitungan quotient similarity, pengurutan nilai similarity, dan penyajian rekomendasi film. Nah, kenapa di sini saya menggunakan sinopsis film? Karena pada tugas bedah bedah paper, eh, paper utama yang saya gunakan sebagai referensi yaitu sistem rekomendasi yang tentang film gitu. Nah, karena ini menggunakan sistem rekomendasi content based, maka dari itu saya menggunakan data atau kolom yaitu judul dan sinopsisnya saja. Setelah itu karena datasetnya itu berupa film, maka dari itu saya mengambil dataset dari Kaggle dan kebetulan malah ada yaitu sebentar, datasetnya dengan menggunakan dataset ini ya dengan kolom yang cukup banyak. Nah, setelah itu kita sikat saja ya, kita langsung masuk ke programnya. Yang pertama saya ingin program agar membaca atau menginputkan ini ya, input datanya ini, atau membaca metadata atau nama datasetnya tadi. Nah, lalu saya ingin mengetahui apa saja kolom yang ada di dataset tersebut. Yaitu ternyata ada adult, belongs to collection, budget, genres, dan lain-lain. Setelah itu karena saya ingin apa ya, sistem rekomendasi konten base tersendiri yaitu membandingkan beberapa data dengan data yang lainnya. Nah, maka dari itu saya hanya ingin menggunakan judul dan sinopsisnya saja. Maka dari itu saya memisahkan judul dan sinopsisnya dan tidak memedulikan kolom yang lain. Lalu saya menampilkan 5 data teratas, yaitu yang pertama data history, yang kedua Jumanji, yang ketiga Grumpy Old Man, yang keempat Waiting to Exhale, dan yang kelima yaitu Feather of the Bridge Part 2. Nah, lalu untuk sinopsisnya atau overview-nya sendiri ada seperti itu. Yang kedua yang keberapa berarti? Yang kedua ya benar. Yang kedua kita akan melakukan pre-processing text overview. Yaitu yang pertama, karena kenapa kita melakukan ini yaitu agar perhitungannya lebih mudah. Karena ibaratnya data tersebut masih kotor, maka kita bersihkanlah. Yang pertama kita mengubah teksnya menjadi huruf kecil semua seperti ini ya. Yang pertama led by Woody, kan ada L sama W nya besar kan, nah maka hasilnya menjadi kecil semua ini hurufnya. Lalu yang kedua kita menghilangkan simbol-simbol yang nggak penting seperti penting sih hasilnya. Intinya kita untuk perhitungan menghilangkan simbol-simbol tersebut ya, koma terus koma di atas ini atau tanda petik. Nah, ini jadi hilang semua, di sini tidak ada. Lalu setelah itu kita ini untuk spasinya. Nah, setelah kita sudah membersihkannya, kita akan melakukan pembentukan vektor TF-IDF-nya tersendiri. Lalu kita menggunakan stop words. Buat yang belum tahu, stop words itu seperti menghilangkan kata-kata yang kurang penting ya, seperti dan atau yang kalau misal di bahasa Indonesia seperti itu. Mungkin kalau seperti di bahasa Inggris seperti the and, mungkin on. Nah, setelah itu kita membuat sebuah matriks buat FITF tersebut ya. Buat yang belum tahu, matriks FITF itu ya seperti ini ya. Oh ya, buat yang belum tahu, FITF itu ibaratkan kata tersebut memiliki nilai berapa di dokumen tersebut. Gimana ya menghitungnya tuh, ibaratnya tuh seberapa penting lah kata itu, dan nanti ada nilainya tersendiri setiap katanya. Lalu kita akan melakukan perhitungan quotient similarity-nya. Setelah sudah dihitungkan, kita melakukan pengurutan nilai similarity-nya. Nah, yang pertama kita mengurutkan film dari yang paling mirip ke yang tidak kan. Oh, masa kita merekomendasikan film yang tidak mirip sama sekali kan. Itu bukan namanya sistem rekomendasi. Nah, lalu kita melakukan
mengambil rekomendasi dari indeks setelahnya. Kenapa indeks setelahnya? Ya karena kita nggak mungkin merekomendasikan film itu sendiri. Jadi mau nggak mau kan otomatis film A harusnya ya direkomendasikan film B kan selanjutnya. Nggak mungkin film A itu sendiri. Nah, lalu setelah itu kita mencoba menampilkan judulnya paling atas ya 20 ini 20 saja. Toy Story, Jumanji, nah saya ingin mengambil data atau misal saya menekan atau play Toy Story, maka hasil yang direkomendasikan itu apa saja. Nah, maka dari itu penyajiannya yaitu result Toy Story get recommendation, Toy Story-nya top and 5. Nah, maka sistem rekomendasi tersebut menampilkan data yang pertama yaitu Toy Story 3, yang kedua Toy Story 2, yang ketiga The 40 Year Old Virgin, yang keempat The Camp, The Champ atau Camp ya, The Champ sepertinya. Dan yang kelima Rebel Without a Cause. Nah, di sini sesuai perhitungan ya, dan yang paling atas adalah yang paling mirip dari sinopsisnya. Setelah itu kita bisa mendapatkan data atau mengubah data ini menjadi CSV juga. Setelah itu kita tampilkan berupa grafik seperti ini. Nah, kita coba menggunakan film lain ya, jangan Toy Story. Kita coba sebutnya apa ini yang kedua? Jumanji. Maka dari itu, nah sistem rekomendasi akan berikan rekomendasinya yaitu yang pertama Brain Scan, yang kedua Quintet, yang ketiga World Wars, yang keempat Manscape of Alan Moore, dan yang kelima Maskus. Nah, setelah itu apalagi yang dijelaskan? Karena sistem rekomendasi ini berjalan dengan lancar, maka dari itu cukup sekian saja ya mungkin. Kita coba, oh ya kita bisa coba-coba lah ini film lain nah ini sudah ada ya, untuk similarity-nya sudah dihitungkan semua sama programnya. Sepertinya sudah cukup ya. Oh iya, kita bisa nih, aduh. Nah, karena kita coba Jumanji ini sudah, terus result story Jumanji. Karena ini variabelnya tidak perlu, ini hanya judulnya saja. Mari kita jalankan. Downloadnya sudah selesai, kita cek download hasil. Oh ini harusnya diganti ya, Jumanji juga ini harusnya kita ulang. Nah sudah ada story Jumanjinya, hasilnya seperti ini. Yang pertama seperti Brandscan, Quintet, World Wars, Moments, Maskus, seperti yang ada di ini ya. Nah Brandscan, Quintet sama ya. Lalu untuk overview atau sinopsisnya juga sudah ada, masih. Nah ini kemudian aja agar programnya tersebut memang berhasil. Nah cukup sekian dari saya, penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.